Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini kita akan memulai untuk episode ke-125 dengan tema perumpamaan kerajaan surga tentang lalang, biji sesawi, harta terpendam, dan pukat. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan yang sejati. Asal mula segala makhluk. Curahkanlah seberkas cahayamu untuk menembus kegelapan akal budiku. Ambillah dariku kegelapan ganda yang menyelimutiku sejak lahir. Suatu ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berilah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat, dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar. Karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat dan kemampuan untuk mengutarakannya dengan seksama, luas, dan menarik. Tunjukkanlah bagaimana aku memulainya, arahkanlah perkembangannya, dan bantulah sampai kepada penyelesaiannya. Kumohon ini demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang saya akan bacakan untuk Katekismus Gereja Katolik artikel 232 sampai 234 pasal kedua Bapa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Orang Kristen dibaptis atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebelumnya mereka menjawab pertanyaan tiga ganda. Apakah mereka percaya akan Bapa, Putra dan Roh Kudus dengan aku percaya? Inti iman semua orang Kristen adalah Allah Tritunggal. Caesarius dari Arles. Orang Kristen dibaptis atas nama tunggal, bukan atas nama-nama jamak. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada karena ada hanya satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan Putranya yang tunggal, dan Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus. Misteri Tritunggal Maha Kudus adalah rahasia sentral iman dan kehidupan Kristen. Itulah misteri kehidupan batin ilahi, dasar pokok segala misteri iman yang lain dan cahaya yang meneranginya. Itulah yang paling mendasar dan hakiki dalam hierarki kebenaran iman. Seluruh sejarah keselamatan tidak lain dari sejarah jalan dan upaya yang dengan perantaraannya Allah yang satu dan benar, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menghajukan diri, memperdamaikan dirinya dengan manusia yang berbalik dari dosa dan mempersatukan mereka dengan dirinya. Untuk perikop hari ini diambil dari Injil Matius, Markus, dan juga Lukas. Yang pertama, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yang kedua, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Dan yang terakhir, perumpamaan tentang pukat. Sekarang marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah
berberkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Dia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih ladang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua yang dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat di labuhan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret oleh orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya ini? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Penjelasan singkat, rangkaian perumpamaan ini menjelaskan hakikat kerajaan surga yang bertumbuh secara dahsyat dari awal yang tersembunyi dan sangat kecil, seperti biji sesawi dan ragi. Namun untuk sementara waktu wujudnya di dunia adalah realitas campuran di mana kebaikan harus hidup berdampingan dengan kejahatan, seperti lalang dan pukat. Meskipun demikian, kerajaan ini memiliki nilai yang tak terhingga, laksana harta terpendam yang membuat siapapun yang menemukannya rela dengan sukacita melepaskan segalanya untuk memilikinya, sambil menantikan kepastian di akhir zaman, di mana akan terjadi pemisahan ataupun hakiman yang definitif antara yang baik dan yang jahat. Untuk selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Leo. Silakan, Leo.